kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus yang merupakan jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya sama-sama katakan yes. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yes, haleluya.
kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama angkat tanganmu. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebab kita percaya hanya di dalam Yesus Kristus yang merupakan jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang di rumah semuanya angkat tangan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebab glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebab di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, haleluya. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus kita mengalami keselamatan yang kekal. Yang percaya dimanapun Anda berada saat ini, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan sebagai tanda penyerahanmu sama Tuhan. Yes, haleluya, haleluya Tuhan. Sebab hanya kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala pujian bagi Engkau. Dari sekarang sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu, katakan glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Hallelujah. Pujimu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu, bagimu segala pujian. Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord. Kami beri segala penghormatan, kami beri segala pengagungan bagi Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, pujimu. Sebab Kau yang berkuasa, Tuhan. Kau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Katakan berkuasa. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa,
kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kehendak-Mu yang terbaik. Yesus. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu, mulai sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Oh, ya, la, la, bara, 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 ya, la, la, shanda, la, 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 la. Oh, ya, la, la, bara, 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 ya, la, 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 shake, la, 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 la. Yes, Lord. Yes, Lord. Lebih, 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 lebih lagi Tuhan. Lebih, lebih lagi Tuhan. Kami minta urapan yang baru. Kami minta urapan yang baru mengalir Tuhan. Oh yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini waktunya untuk kami duduk diam. Kami mau buka setiap hati, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar setiap isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menangkap setiap isi hati-Mu. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan yang baru Tuhan alirkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan yang siap dimanapun kita berada saat ini, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Shalom, saudaraku yang Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari tahun 2020. Kita tahu sepanjang tahun 2020 tentu banyak hal yang luar biasa terjadi. Saudara pasti masih mengingat Gembala Sidang kita memiliki visi di tahun 2020, yaitu tahun dimensi yang baru. Saudara Kristus Tuhan, ada hal-hal yang baru yang menjadi kebiasaan kita hari-hari ini. Seperti istilah work from home, worship from home, school from home, dan shopping from home. Masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang lain, seperti misalnya pakai masker, kita harus selalu cuci tangan, jaga jarak dengan orang. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar kita tetap sehat, menjaga imun kita agar kita tidak rentan atas COVID-19. Nah, saudaraku sayang Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya rindu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan hati kami Bapa. Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir di dalam ibadah online ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Baik di sini maupun di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara, ada hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama mengatakan, amin. Saudaraku yang Tuhan, apa yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah dalam rangka peringatan Natal, tentu kita akan mengingat kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu lahirnya Mesias.
Saudara, Mesias adalah terang itu. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah memiliki terang Kristus. Maka tema hari ini saya akan berbicara tentang kita adalah terang Kristus. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Diulangi lagi pada perjanjian baru ayat yang sama, yaitu Matius pasal 4 ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungin maut telah terbit terang. Ayat ini lebih dari 700 tahun silam ketika Nabi Yesaya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ia melihat keadaan dunia yang penuh kegelapan, kelam. Lalu ia juga melihat satu cahaya yang menyinari dunia dan mengusir kegelapan itu. Nah, apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya ini adalah cahaya yang menyinari bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini adalah Yesus Kristus. Dialah firman Allah yang menjadi manusia, dia menjelma menjadi manusia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini menjadi terang bagi setiap orang. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, terang yang sejati yang menerangin semua orang akan datang ke dunia. Terang itu telah ada di dunia dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nubuatan Nabi Yesaya tadi, saudara Tuhan, masih relevan sampai sekarang dengan kondisi manusia saat ini. Mengapa? Karena sampai saat ini masih banyak manusia yang berada dalam kegelapan. Kejahatan belum berhenti, kebencian masih merajalela, kenajisan masih merusak hidup manusia. Bahkan dosa-dosa yang dahulu tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan sekarang justru dilakukan oleh banyak orang. Saudaraku, bukankah setiap hari kita bisa melihat melalui berita-berita televisi, media-media sosial tentang perampokan, pemerasan, pembegalan, pemerkosaan, pembunuhan, perjudian, penyimpangan perilaku seksual, jiwa-jiwa yang rapuh sehingga tidak berdaya melawan jerat iblis, melalui narkoba, hiburan semu dunia malam, serta berbagai kisah yang menunjukkan bahwa manusia tidak mengetahui arti dan tujuan hidupnya. Saudaraku yang Tuhan, apa yang terjadi atas dunia ini mencirikan, menandakan bahwa dunia ini ada dalam kegelapan. Dosa bicara tentang kegelapan, saudaraku Tuhan. Nah, sehingga masih begitu banyak manusia yang hidup dalam kekelaman, dalam kegelapan, menjadikan dunia semakin mencekam. Tidak ada tempat rasanya yang aman lagi di dunia ini. Manusia semakin tidak bahagia dan tanpa daya. Bahkan banyak kasus kejadian bunuh diri. Saudara Tuhan, tentu hal ini tidak serta-merta begitu saja. Ada rentetan-rentetan peristiwa dan ada kejadian-kejadian yang membuat seseorang depresi, membuat seseorang sepertinya sudah tidak punya pengharapan, membuat seseorang rasanya buntu jalan dan sebagainya, sehingga mengambil keputusan untuk bunuh diri. Lalu apa hubungannya dengan Natal yang akan kita rayakan, saudaraku? Hubungan sangat jelas. Natal adalah momentum. Momentum dari Tuhan untuk menghadirkan terang dalam hidup manusia. Karena Allah, Bapa di sorga, sangat tahu, sangat mengerti bahwa dunia ini ada dalam kegelapan. Sehingga dia harus hadir ke dunia ini terlebih dahulu. Saat dia hadir, maka orang akan melihat terang itu. Dan bagi yang percaya kepada terang itu, menerima terang itu, maka terang itu terbit atasnya. Nah, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi sebuah peristiwa
sukacita yang besar, terbesar bahkan dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Manusia disadarkan bahwa ia berada dalam kegelapan. Manusia disadarkan bahwa ada terang yang akan menguasai kegelapan itu. Saudaraku, iblis yang menipu manusia ditelanjangin pekerjaannya sehingga manusia menyadari dosa-dosanya. Jadi kegelapan akan ditelanjangin, saudaraku, oleh karena terang itu telah ada di dunia. Sukacita itu, sukacita Natal, sukacita kelahiran Juru Selamat tidak terbatas pada kesadaran baru yang membawa pencerahan rohani, tetapi juga pada karya Yesus Kristus yang dialamin oleh orang-orang yang mendapatkan terang sorgawi. Sehingga orang-orang tersebut yang mengalami terang Tuhan akan terlepas dari perbudakan, penindasan, dari segala dosa. Akan dapat dipatahkan kuasa-kuasa dosa tersebut. Ikatan-ikatan itu, ya, perhambaan terhadap dosa itu akan diputuskan. Kuasanya dipatahkan. Digantikan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita yang sejati, yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Sukacita yang dari sorga. Sehingga manusia mengalami pemulihan dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Ada pemulihan, ada perdamaian. Ada pendamaian dengan dirinya sendiri. Sehingga manusia yang menerima Yesus, menerima terang itu, mereka akan menyatakan terang itu di hidup mereka. Orang-orang yang hidup dalam terang Yesus Kristus diberi kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Allah, di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab setiap langkah-langkahnya disertai oleh terang firman Tuhan. Sudahkah, saudaraku, engkau menerimanya, mengalaminya itu? Kalau sudah menerima, mengalaminkah akan terang itu? Nah, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi peristiwa sukacita terbesar dalam sejarah umat manusia. Dikarenakan semua orang yang menerimanya akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang artinya semua orang memiliki harapan dalam hidup ini untuk yang lebih baik. Bayangkan, saudaraku, kalau kau berjalan di sebuah tempat yang gelap, waktu kau tidak dapat terang, kau akan meraba-raba. Tetapi waktu di saat kegelapan itu ada terang sedikit saja, maka engkau tidak akan meraba. Engkau akan bisa berjalan. Nah, saudaraku Tuhan, demikian juga waktu hidup kita. Kita mengalami terang Tuhan. Ada terang itu bersama hidup kita. Masa depan kita menjadi terlihat, saudara. Ada harapan. Ada harapan yang kita akan alamin. Akan kita lewatin, saudaraku. Maka akan terbukti bahwa Amsal pasal 23 ayat 18 mencatat, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima terang itu, maka harapan di dalam hidupnya tidak akan hilang. Ada pengharapan. Hidupnya tidak lagi ada di dalam lembah kekelaman. Hidupnya tidak ada lagi di dalam kegelapan. Tetapi dia akan menyatakan terang itu di hidup ini. Di hidupnya ada harapan. Sekali lagi, Natal mengingatkan kita bahwa kita sudah tidak dalam kegelapan, tapi membawa terang dalam hidup kita. Karena terang itu bersama-sama kita. Waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus bersama-sama dengan dia. Kristus adalah terang, dan kita akan menyatakan terang itu kepada dunia ini, saudara. Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya apa? Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan.
Artinya kita semua harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya, dikatakan di ayat yang ke-9, karena buah dari terang adalah semua kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan mencoba mencari tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Itulah anak-anak terang, saudaraku. Semuanya ada kebaikan, keadilan, kebenaran. Apa yang mereka lakukan perbuat tidak jauh dari hal yang seperti itu. Ya, lalu mencoba mencari tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan, di bulan Desember ini kita juga diingatkan agar selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Natal pada tahun ini mengingatkan kita kembali di dalam tahun dimensi yang baru. Semua serba baru. Dalam arti bukan benda-benda yang baru, pakaian baru, mobil baru. No, bukan. Tetapi kebiasaan-kebiasaan baru. Cara-cara yang baru. Cara bekerja yang baru. Cara kita belajar, sekolah, berkuliah. Cara kita berusaha. Semuanya hal-hal yang baru yang kita alamin. Kita akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan. Saudaraku yang Tuhan, mari kita naikkan pujian. Saya merindu untuk saudara untuk menaikkan pujian bersama-sama dengan saya, yaitu tentang Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ya, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, di hatiku Tuhan. Biarlah kami kedapatan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Nah, saudaraku yang Tuhan, saya percaya pujian tadi mengingatkan kita semua akan betapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Tuhan dan ku lakukan. Itulah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak terang. Dan terang Kristus itu sudah pada kita. Dan kita harus menyatakan terang itu. Dan perbuatan-perbuatan kita jauh dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Beriman kepada Kristus berarti memiliki terang. Terang Tuhan. Dan tidak ada kegelapan dalam hidup kita. Jika ada, saudara, cepat kau bertobat. Cepat bertobat supaya terang Kristus itu bercahaya kembali di hidupmu. Kegelapan akan diterangin oleh kita. Dan seluruh perbuatannya akan ditelanjangin. Saudaraku sayang Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya saudara diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai sampai di sini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami adalah terang Kristus. Terang yang hidup. Kristus lahir ke dunia ini. Untuk menjadi terang bagi kami. Untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Engkau di dalam hidup kami. Sehingga kami percaya terang mula bercahaya dalam hidup kami. Waktu itu ada. Maka masa depan sungguh ada ke depan Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kami. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah, itu terbuka bagi kami Tuhan. Tidak ada yang tertutup. Bapa, Engkau melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, dan Engkau menyembuhkan yang sakit penyakit Tuhan. Engkau membebaskan Tuhan dari segala hutang-hutang. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas segala pekerjaan, usaha, sekolah dari anak-anak-Mu Tuhan. Dan mari Tuhan, terang-Mu bersinar, terang-Mu bercahaya bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya menyenangkan-Mu lah. Itu yang kami ingini setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama mengatakan amin. Berakhirlah sudah ibadah online kita. Saudaraku yang di Tuhan, mari angkat tanganmu dan buka hatimu, siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Saudara yang di Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.